Soalan pasca pemutusan kontrak dengan PT GTI tidak ada yang lamban, ya. Itu dulu, tidak ada yang lamban karena memang ada timeline yang harus dipahami oleh semua pihak. Pertama, Pemprov harus menunggu apa langkah yang harus disiapkan terkait nanti dengan GTI akan mengambil langkah apa. Ya, sehingga dengan ini tidak bisa kita bicara kemudian kerjasama dengan masyarakat, kontribusi kepada Pemprov. Tetapi kita selesaikan satu persatu dulu. Nanti PT GTI akan mengambil langkah hukum apa setelah dilakukan pemutusan kontrak oleh Satgas Percepatan Investasi yang dibentuk oleh Presiden, yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan gubernur dan sudah diserahkan pada tanggal 16 September 2021 kepada PT GTI. Ya. Mulainya dari situ. Baru kemudian Pak Gubernur memerintahkan Satgas Optimalisasi Aset dengan membentuk Satgas Optimalisasi Aset Pemprov di Gili Trawangan, yang secara kebetulan saya jadi ketuanya dan Pak Rudi Kabak Bantuan Hukum menjadi sekretarisnya. Di dalamnya terlibat semua stakeholder dan OPD yang terkait, termasuk dari Polda, dari Korem, dari Kejaksaan juga terlibat di Satgas itu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Satgas? Kita baru bisa bicara kerjasama kalau sudah jelas objek yang kita mau kerjasamakan ini seperti apa dia, kan? Nah, dalam rangka mencari seperti apa objek yang akan dikerjasamakan ini, maka langkah awal yang harus dilakukan oleh Satgas ini adalah melakukan inventarisasi dan pendataan apa yang ada saat ini di objek yang akan dikerjasamakan. Ya, ini yang pertama. Kita sebut di Satgas itu sebagai bidang inventarisasi dan identifikasi. Ya. Kenapa? Karena kita mau tahu siapa sekarang yang sedang berada di sana, apa yang dia kuasai, berapa luasan yang dia kuasai, lalu bentuknya seperti apa, usahanya apa. Kan ini harus jelas, sehingga kita tidak saling menerka-nerka atau menduga-duga kondisi di sana seperti apa. Dan ini kan membutuhkan waktu. Kita libatkan BPN, ya, kita libatkan BPN, kita libatkan Bapenda, KLU, kita libatkan DJKN. Kemudian nanti juga dalam rangka pendataan ini kita libatkan juga masyarakat setempat. Jadi ada keterpaduan antara masyarakat dengan Satgas untuk sama-sama memahami apa yang akan diidentifikasi. Ya. Baru yang kedua, setelah ini identifikasi, verifikasi data kita lengkap, maka nanti kita olah menjadi data final pegangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kemudian Pemprov melalui BPKAD, dalam hal ini Satgas meminta BPKAD untuk meminta tim independen melakukan taksiran harga terhadap aset Pemprov itu. Maka ini kita minta DJKN, ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ya. Ini jalan gitu. Kalau ini sudah jelas, maka nanti baru kita akan bicara tentang seberapa besar kontribusi atau pemasukan bagi pendapatan daerah. Tak bisa, Pemprov tidak bisa menentukan sendiri, karena itu kalau menentukan sendiri nanti bisa jadi persoalan hukum juga. Maka harus ada tim independen yang melakukan kajian itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalam rangka kerjasama dengan masyarakat ini sedang dilakukan kajian secara komprehensif. Ya. Kenapa komprehensif? Bentuknya nanti seperti apa? Ya, tidak bisa serta-merta. Karena kita akan melakukan kerjasama dengan pihak di luar Pemprov, yaitu masyarakat Gili. Bentuk yang dibenarkan secara hukum itu, ini yang sekarang sedang dilakukan kajian. Di samping nanti tim yang melakukan kajian ini harus melakukan koordinasi, kemudian juga melakukan
apa kalau bertanya itu koordinasi, konsultasi ya, melakukan konsultasi dengan KPK, BPK dan BPKP. Tentu kita didampingi oleh teman-teman dari JPN juga, Jaksa Pengacara Negara, sehingga tidak ada yang salah nanti mengambil langkah dalam penentuan pola kerjasama yang dibenarkan berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2016 ya. Jadi tidak sederhana ya. Ini yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui Satgas. Kemudian dalam rangka melangkah ketiga hal ini, Satgas melakukan pendekatan juga dengan masyarakat secara personal, yang kemudian diperintahkan oleh Pak Gubernur. Pendekatan itu adalah humanis ya, manis. Dekati mereka bahwa ini semua untuk kepentingan masyarakat di Gili Trawangan. Jangan masyarakat kemudian terpancing oleh keinginan pihak-pihak di luar masyarakat yang tidak sesuai dengan alas hak yang dimiliki oleh masyarakat. Saya nyebutnya seperti itu ya, yang tidak sesuai dengan alas hak yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat ikuti saja kemauan pemerintah provinsi, karena pemerintah provinsi betul-betul Pak Gubernur itu mengarahkan kita bagaimana masyarakat ini bisa menjadi tuan, menjadi investor di daerah sendiri ya. Ini yang didorong oleh Presiden. Pendekatan ini akan terus jalan, dan saya dengan tim sudah ketemu. Tadi juga saya sudah ketemu dengan masyarakat Gili, memberikan pandangan, dan insya Allah kita sudah memiliki satu pandangan bahwa kerjasama antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat nantinya yang diformulasi oleh tim kerjasama dan hukum itu semata-mata untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan daerah. Nah, kenapa ada kepentingan daerah? Karena harus ada kontribusi yang masuk ke daerah. Nah, seperti itu. Jadi bentuknya kita belum bicara bentuk. Belum ditentukan terkait dengan skemanya ya Pak. Ya kan nanti ada kajian secara komprehensif. Ya. Pak Kadis, 3 langkah ini mungkin timeline-nya itu gimana untuk yang inventarisir itu berapa bulan? Inventarisir ini kalau di timeline itu 1 bulan, tetapi dengan tim kita udah bicara bisa jadi 2 minggu, 3 minggu selesai dia. Kalau DJKN kan dia punya cara sendiri. Cara sendiri itu kita kasih waktu dia 2 minggu. DJKN kemudian menyerahkan hasilnya, kemudian tapi nanti setelah data, setelah DJKN ini kan dibahas lagi di tim. Mana kurangnya, mana kelemahannya, apa yang masih kurang. Sehingga data-data itu juga nanti akan kita lengkapi lagi. Tetapi yang perlu dipahami oleh kawan-kawan media bahwa proses ini akan sangat bergantung juga kepada langkah apa yang akan diambil oleh PT GTI terhadap pemutusan kontrak itu. Sampai kapan akan menunggu terkait dengan itu? Kita punya waktu 3 bulan. Ya, sesuai dengan aturan. Ya, kalau 3 bulan dia tidak melakukan apa-apa, maka ini akan jalan. Itu. Bagaimana orang belum rujukannya Pak Sekretaris? Kalau untuk yang 3 bulan itu masih ada luarsa gugatan tunnya. Oh, masa Gugatan tun. Jadi kalau di dalam waktu 3 bulan dia tidak melakukan tindakan apa, anggap menyetujui. Menyetujui apa langkah otomatis dalam waktu 3 bulan. Di bawah waktu 3 bulan itu dia bisa mengajukan gugatan. Gugatan antara lain ke Tun bisa, ke Pengadilan Negeri juga bisa, tergantung gugatan apa yang diajukan. Mungkin yang paling mendekati mungkin yang mereka anggap adalah perbuatan melawan hukum. Nanti terhitung dari surat gubernur 6 September itu. Begitu dia terima. 16. Oh, Ya. berarti diterimanya Ya, ya? saat Ya. diterima, Suratnya. kami sudah ada bukti penerimaan, ada lengkap videonya. Mulai 16 September. 16 September. Iya, Udah kurang satu, ya. satunya di itu. Oh, iya itu Mas. Jadi kemungkinan yang paling mungkin ke pengadilan dia gugat Pak. Iya, gugatan ke pengadilan tinggal tergantung dia. Kalau yang digugat SK Gubernur berarti dia tun. Iya. Kalau dia gugatan perbuatan hukum, pengadilan negeri. Jangan. Atau sekarang bisa juga karena tun ini sekarang kan sudah mulai berkembang. Selain gugatan kepada SK Gubernur, sah atau tidaknya juga bisa sekaligus juga mengajukan gugatan PMH dalam tun. Diperbolehkan. Dan waktunya saat dia terima surat pemutusan itu sampai 3 bulan kemudian. Kalau tidak ajukan apa-apa berarti selesai.
Tapi Pemprov sangat siap untuk menghadapi Siap. PT-GTI. itu yang poin Sangat siap. sudah. Diulang itu. Tegas ini. Iya. Baru udah mau. Tegas ini. Saya ulangi ya. Dalam Satgas ini sudah dipersiapkan terkait dengan yang akan menghadapi ketika memang- Sudah. Biro Hukum dengan Sudah. JPN siap. Saya ulangi, Pemprov sangat siap menghadapi apa yang mau dilakukan oleh PT-GTI. Ya. Karena ini kita bicara kepentingan yang lebih luas, bukan kepentingan orang per orang. Biro Hukum dengan JPN siap. Siap. Ada pertemuan langsung dengan pihak GTI. Nggak perlu lagi. Sekarang ini nggak perlu, kan sudah ketemu. Sudah nggak mau juga kan. Kita sudah dikasih kesempatan mereka ketemu. Mereka tidak hadir. Fasilitasi. Bahkan difasilitasi oleh Iya, kementerian. menteri, ya. Kan? Nah, soal Udah. langkah pertama inventarisasi ini bukannya sebelumnya sudah dilakukan Pokja. Pokja yang mana? Pokja sebelumnya yang sebelumnya. waktu Kan data kasar itu. Kan nggak datang dia. Masih Iya, data sekarang ini yang dimaksud inventarisasi Ya, dan apa saja data ini adalah tadi? langsung pengukuran di lapangan. Makanya kan tadi saya bilang melibatkan BPN. Bagaimana kita mau mengetahui luasannya kalau tidak diukur kan? Gitu. Bagaimana kita mau mengetahui bangunannya jenisnya apa, luasnya berapa kalau BPN tidak terlibat. Ini BPN terlibat. Dan untuk ini kita sudah koordinasi dengan Kanwil BPN dan BPN KLU. Berarti sebelumnya belum pernah diukur atau diinventarisir? Selama ini belum. Ya, tapi data kasar ada. Data kasar itu apa ya Bang? Maksudnya jumlah orang. Ya, yang di banyak sana. kan perubahan. selama ini disebut ada masyarakat, Iya. sekian, gitu kan, 400 sekian, ada yang bilang 470 sekian. Nah sekarang data kasarnya. ini yang kita mau cek validitasnya. Kemudian siapa sebenarnya yang betul-betul memegang luasan berapa, namanya nanti ketemu semua kan. Jadi dari sana nanti akan ditentukan terkait dengan berapa yang Kan dia mau- selama ini bilang masyarakat bener nggak masyarakat, kita mau cek Iya. juga. Pastikan itu, Iya. Masyarakat Gitu. mana itu ya? Yang pasti sekarang tidak ada yang akan dirugikan oleh Pemprov. Pemprov betul-betul mau mulai dari awal untuk pembenahan aset dan pembenahan pemasukan ke kas daerah. Tetapi besarannya nanti kita belum bicara itu. Ya. Satu lagi Bang, saya minta tanggapan Satgas terkait sebelum ini kan sudah ada perjanjian penandatanganan pokok-pokok ADN Ya. antara GTI dan Pemprov waktu itu di Kejati. Nah itu tanggapannya gimana Bang? Karena Tanggapannya baik-baik saja. enggak, maksudnya belum dia berjalan pokok-pokok ADN. Sudah berjalan. Tiba-tiba Kita sudah buatkan draft adendum. Fasilitasi kok itu. Kemudian kita minta fasilitasi oleh Satgas Percepatan Kementerian. Siapa bilang? Itu yang membahas pokok adendum itu. Dan itu yang kemudian PT GTI diundang pada rapat tanggal berapa itu? Saya lupa tanggalnya. Tapi dia tidak mau hadir. Itu lengkap dengan draft adendum sudah disiapkan. Tapi dia tidak mau hadir sampai 2 kali 8 diundang. Agustus. Ya, 8 ya Agustus itu lah. 29. Akhirnya 8 karena September. dia tidak hadir, dari Satgas Percepatan di dalamnya juga ada Mabes Polri, ada Kejaksaan Agung, kemudian ada Kementerian Investasi, ada Kementerian Pertanahan, BPN di situ memutuskan sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur. artinya enggak prematur pemutusan kontrak itu. Apanya yang prematur? Yang prematur itu malah GTI tidak mau menghadiri rapat. Fasilitasi ya. Langkah mereka prematur. Hindar ya. Iya, itu lari dari Satu dari lagi, apa Bang, namanya? sebelum makan. Nah, Jadi Uyak-uyak tadi udah satu. Soal aset Pemprov ini kan dari awal rencana pemutusan kontrak itu kan tim memang sudah ada dibentuk kan. Kemudian ada beberapa temuan, salah satunya soal pengusaha yang mengambil untung di terus atas lahan Pemprov dengan cara jual beli, sewa menyewa yang masuk ke kantong. Kalau kita Satgas nggak terkait itu. Itu Satgas nggak terkait itu. Nggak akan menelisik gitu kan? Nggak ada kaitan, Satgas nggak ada jadi kaitan dengan concern itu. Satgas apa enggak itu Mas? Enggak, Satgas tidak terkait dengan itu. Pak Gubernur perintahkan Satgas optimalisasi aset ini adalah sekarang mengoptimalkan aset yang ada itu, siapa menguasai apa, kemudian kita mau apakan.
Jadi itu urusan orang yang di belakang itu. Langkah Ya. berikutnya itu nanti. Iya. Soal itu Bang, Pemprov kan gubernur bahkan Ya tapi saya Satgas tidak diberikan kewenangan untuk itu. Ya. Jadi Cuma kewenangan mendata Satgas aja. ini melakukan bagaimana mengoptimalkan aset yang ada, melakukan pendataan, kemudian melakukan penafsiran harga dengan lembaga independen sampai nanti membahas seperti apa pola kerjasama kalau GTI sudah masalah kita dengan GTI sudah tuntas. Persoalan Baru nanti ke Arsana. persoalan Iya. nanti ditemukan di lapangan ada orang yang Itu menguasai. urusan lain, bukan Nanti urusan itu. Satgas. Bukan urusan Satgas. Itu urusan Lombok Pos.